7 bangunan rumah terbakar. Polisi gagalkan penyelundupan 3 CPMI ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini Kamis 29 Desember 2022. Bersama saya Deden Saputra. Dan saya Aisy Gunadi. Selain 2 berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita informasi yang pertama. Saudara, 7 bangunan rumah hangus terbakar di Jalan Raja Wali dalam siang tadi. Petugas pemadam kebakaran terkendala titik air minim, akses menuju lokasi kebakaran sempit, dan ditambah kerumunan warga sebagai penonton. Terjadi 65 di Raja Wali, mohon unit tangki. Segera A1 nih 65. Kobaran api yang cukup besar membuat warga Jalan Raja Wali dalam 4 kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang panik. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, Masardi mengatakan api berasal dari rumah penjual keripik singkong. Kebakaran bermula saat karyawan sedang menggoreng keripik. 5 orang karyawan yang berada di dalam rumah kemudian segera menyelamatkan diri. Api dari penjual keripik, Pak. Penjual keripik ya? Iya. Pas lagi goreng atau gimana itu, Pak? Pas lagi menggoreng. Ada penjual dan ada pembeli di situ? Enggak ada, dia kan di sini, dia industri. Oh, industri? Iya. Jadi hari-hari goreng keripik ya? Iya. Oke. Pak, pada saat itu ada penghuninya pada saat kebakar gimana di dalam rumah? Ada karyawannya juga. Ada berapa orang dalam situ, Pak? Kurang lebih ada 5 orang. 5 orang? Iya. Berarti pada saat kejadian langsung berhamburan keluar semua ya? Ya, berhamburan keluar semua. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dibantu relawan gabungan berusaha memadamkan api. Kepala Disdamkar Kota Samarinda, Hendra, mengatakan dalam proses pemadaman api terkendala akses menuju lokasi. Selain itu, pemadaman terhambat akibat banyaknya warga yang berada di lokasi kejadian. Titik air yang minim dan kondisi bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat menyebar. 4 posko pemadam kebakaran dikerahkan serta dibantu relawan Kota Samarinda. Akibat dari kebakaran ini, sebanyak 7 rumah hangus terbakar. Jadi kita dapat informasi sekitar pukul 10.30 kebakaran di Jalan Raja Wali ya, Raja Wali Dalam, Raja Wali 4 mungkin tepatnya Pak ya. Jadi untuk saat ini masih tahap pendinginan, terus menghanguskan atau membakar sementara 7 buah rumah. Ada juga rumah kontrakan ya. Ada kesulitan di lapangan, Pak? Wah, kesulitannya sangat sulit sekali. Jalan sempit, kemudian akses jalan gang, kemudian banyak penonton. Siap. Ya, banyak masyarakat di seputar penonton ini. Untuk air sendiri gimana, Pak Kadis? Air sulit juga. Air sulit juga ya? Kami menurunkan 4 posko dengan 8 unit mobil tangki. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Polres Nunukan kembali menggagalkan 3 orang CPMI yang hendak masuk ke Malaysia secara ilegal. Hal itu merupakan bagian dari operasi Lilin Kayan 2022 yang tengah dijalankan Polri terkait pengamanan intensif jelang Tahun Baru 2023. Penggagalan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal yang hendak bekerja di Malaysia masif dilakukan Polres Nunukan. Kali ini sebanyak 3 orang CPMI non-prosedural asal Provinsi Nusa Tenggara Timur digagalkan petugas saat hendak melintas di dermaga tradisional Sei Ular, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris. Setelah diamankan CPMI berinisial BO, JO, dan HO, ketiganya mengaku akan bekerja di sebuah perusahaan sawit di Malaysia bernama Borneo Samudra SDN BHD dengan bantuan salah seorang pengurus CPMI ilegal berinisial DA.
Para CPMI ini diselundupkan melalui jalur darat perbatasan Sei Ular Indonesia ke Serudung Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi dari keimigrasian. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto melalui Kapolsek Nunukan Ibtu Soni Dwi Hermawan saat dihubungi via telepon mengatakan berdasarkan dari informasi yang didapat, beberapa orang WNI diduga CPMI yang akan bekerja ke Malaysia melalui jalur darat. Personel kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar dermaga Sei Ular. Alhasil 4 orang diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Ketiga CPMI itu selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara. Sementara saat ini pengurus CPMI ilegal berinisial DA sudah diamankan di Mako Polsek Nunukan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, gelombang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan keterlambatan distribusi kebutuhan masyarakat ke Kutai Timur. Akibatnya sejumlah barang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Fenomena gelombang tinggi hampir terjadi di seluruh perairan di Indonesia. Akibatnya daerah yang mengandalkan pasokan kebutuhan sembako dari Pulau Jawa seperti Kutai Timur terkendala karena distribusi mengalami keterlambatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Zaini mengatakan, pasar murah program pengendalian inflasi pemerintah pusat di Kecamatan Rantau Bulung yang seharusnya digelar pemerintah daerah terpaksa tertunda. Selain itu, beras dari Kecamatan Kaubun saat ini stoknya sudah tidak mencukupi, sementara beras dari luar Kalimantan belum datang, lantaran kapal sulit untuk sandar. Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu stok sarden dan sejumlah kebutuhan lainnya. Ya otomatis kayak banyak kan kita kayak sembako ini kan dari luar kayak kentang, bawang, kemudian termasuk juga gula. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan stoknya masih aman sampai Nataru. Kalau cuman kita ini distribusi aja sih sebenarnya agak susah. Kalau disuruh lancar kita aman. Mudah-mudahan kita doakan ini cepat gelombang juga agak turun biar cepat distribusi masuk. Karena kemarin kapal tidak bisa sandar berapa hari kan. Terus satu kedua juga pas kebetulan Natal ini kan. Lebih lanjut, Zaini menjelaskan keterlambatan distribusi akibat gelombang tinggi ini menyebabkan beberapa barang mengalami kenaikan harga seperti beras, telur, daging, dan cabai. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan, wilayahnya turut terdampak gelombang tinggi, namun Ardiansyah mengaku belum mendapatkan data secara nyata terkait kerusakan yang disebabkan cuaca ekstrem ini. Ini saya diinformasikan oleh kawan-kawan yang ada di daerah-daerah seperti Kecamatan Sandaran, kemudian kemarin di Pantai Skrat yang itu gelombang besar cukup. Tapi sampai sekarang ini juga saya belum melihat laporan dari masing-masing camat atau kades dampak yang terjadi pada kedua kecamatan ini akibat dari gelombang besar. Saya masih mencoba menghubungi. Ardiansyah mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi, terutama bagi warga yang tinggal di pesisir. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Sementara itu, saudara, hujan deras disertai angin kencang dan petir serta gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di Kalimantan Timur hingga awal tahun 2023. BMKG Balikpapan mengimbau masyarakat yang tinggal di pesisir maupun dataran tinggi untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan memprediksi cuaca buruk masih berpotensi terjadi di Kalimantan Timur hingga awal tahun 2023. Cuaca buruk yang dimaksud seperti hujan disertai angin kencang dan petir serta tingginya gelombang laut. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun BMKG Balikpapan Dian Nofrida mengatakan, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir berpeluang terjadi di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Sementara gelombang tinggi berpeluang terjadi di perairan Balikpapan dan perairan Kota Baru yang tingginya bisa mencapai 1 meter lebih dan bisa mencapai 3 meter di Selat Makassar.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir untuk tetap waspada dengan gelombang laut. Sementara untuk masyarakat yang tinggal di dataran tinggi diimbau untuk waspada dengan tanah longsor. Untuk cuaca kita masih berawan, cenderung rawan, namun potensi hujan masih ada, namun intensitasnya secara umum hanya ringan sampai sedang. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, cuaca yang sedang sampai lebat dan dapat disertai petir dan angin kencang itu hanya di beberapa wilayah seperti yang Kutai Kartanegara, kemudian Kutim dan sebagian Kubar, begitu. Untuk gelombang mungkin? Gelombang tadi saya lihat di perakiraan untuk seminggu ke depan masih sama potensinya, jadi masih perairan Balikpapan kondisinya perkiraan bisa mencapai 1,25 meter, kemudian Selat Makassar 2,5 meter, dan perairan Kota Baru yang sudah dekat dengan Laut Jawa itu bisa mencapai 3 meter begitu. Dan perlu diwaspadai juga adanya angin kencang di sekitar wilayah perairan dan bisa meningkatkan tinggi gelombang begitu. Lebih lanjut, Dian menjelaskan perubahan cuaca yang cenderung ekstrim ini wajar terjadi di akhir dan awal tahun. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan BNPB Pusat telah mengeluarkan peringatan terkait cuaca buruk di beberapa wilayah di Indonesia. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Wakapolda Kaltim meninjau sejumlah pos pengamanan dalam rangka Operasi Lilin Mahakam 2022. Peninjauan dilakukan guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif jelang pergantian tahun 2023. Guna memastikan keamanan di wilayah hukum Polres Pasir jelang pergantian tahun 2023, Wakil Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur memantau sejumlah pos pengamanan Operasi Lilin Mahakam 2022 di Kecamatan Tanah Grogot. Selain melakukan pengecekan secara langsung, pemeriksaan juga dilakukan melalui daring dengan sejumlah personel di setiap pos pengamanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasir. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Mujiono menegaskan dari hasil pemantauan pelaksanaan Operasi Lilin Mahakam 2022 dalam rangka pengamanan perayaan Natal di wilayah Kabupaten Pasir berjalan aman dan kondusif. Operasi Lilin juga operasi yang mengamankan perayaan Tahun Baru dan rangkaiannya. Tadi kami berpesan kepada seluruh petugas pengamanan, petugas pelayanan, termasuk TNI Polri yang ikut bergabung pengamanan dalam Tahun Baru, perlu kita siapkan hal-hal antara lain ya. Polri khususnya bersama TNI dengan mitra Kamtimas lain ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kita juga mengantisipasi tempat-tempat liburan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat keramaian juga kita jaga. Lebih lanjut, Brigjen Pol Mujiono mengingatkan kepada seluruh petugas pengamanan untuk tetap mengantisipasi teror, yakni dengan memperketat titik-titik rawan teror, sehingga perayaan pergantian tahun 2023 dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Menjelang pergantian tahun, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tarakan akan meningkatkan pengamanan. Kepala Lapas memastikan selain melibatkan seluruh petugas lapas, juga melibatkan unsur BRIMOB dalam pengamanan malam pergantian tahun. Menghadapi momentum pergantian tahun baru beberapa hari ke depan, Lapas Kelas 2A Tarakan dipastikan akan meningkatkan pengamanan. Peningkatan pengamanan akan dilakukan di seluruh area lapas, baik di dalam maupun di luar lapas, termasuk terhadap para pengunjung yang membesuk warga binaan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Lapas Tarakan menjelaskan untuk meningkatkan pengamanan di area lapas, selain akan melibatkan seluruh petugas lapas, juga akan dibantu dari unsur BRIMOB. Pada pelaksanaan pengamanan nantinya, petugas khususnya dari BRIMOB akan dilengkapi dengan senjata lengkap. Dengan bantuan personil dari BRIMOB, kekuatan personil pengamanan di lapas secara keseluruhan mencapai 80 orang, di mana 70 orang merupakan petugas lapas dan 10 orang personil BRIMOB. Mengusulkan kepada Bapak Kalapas untuk
memberikan bantuan pengamanan dari Satbrimob sebanyak 10 orang. Untuk petugas saya anjurkan untuk semuanya standby. Untuk di malam tahun baru semuanya standby. Perkiraan ada 70 orang standby. SOP-nya di P2U setiap barang masuk atau orang yang masuk itu digeledah. Kita tingkatkan penggeledahan di kamar hunian untuk menjelang Ramadan. Di samping meningkatnya pengamanan, Kalapas juga melarang aktivitas yang berlebihan saat perayaan malam pergantian tahun nanti, termasuk larangan menyalakan kembang api. Guna lebih memaknai momentum pergantian tahun, khususnya bagi warga binaan, pihak lapas rencananya akan menggelar sholat taubat. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, dan juga sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 berhasil membangun 718 fasilitas ketahanan pangan. Pembangunan fasilitas ini menggunakan anggaran dana desa sebesar 43 miliar rupiah lebih. Sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Timur berhasil membangun 718 fasilitas ketahanan pangan. Fasilitas itu diantaranya seperti pembangunan irigasi, embung, jalan ke pertanian, penjemuran produk, lumbung, jembatan ke lokasi pertanian, dan padat karya pertanian. Pembangunan 718 fasilitas itu menggunakan anggaran dana desa dengan nilai 43,64 miliar rupiah. Dari laman Antara Kaltim, Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa DPMD Provinsi Kaltim, Sri Wartini mengatakan, dari anggaran sebesar 43,64 miliar rupiah, 8,46 miliar rupiah digunakan untuk upah padat karya tunai yang melibatkan warga desa masing-masing dengan total mencapai 13.047 tenaga kerja. Padat karya tunai untuk warga desa merupakan hal yang menjadi kegiatan penting bagi pemerintah desa, yakni mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan ini bersifat produktif dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Sementara 718 kegiatan untuk ketahanan pangan diantaranya untuk pembangunan akses jalan ke lahan pertanian sebanyak 230 jalan. Sedangkan total jalan yang berhasil dikerjakan sepanjang 177.930 meter dengan anggaran senilai 19,87 miliar rupiah dengan upah untuk padat karya tunai senilai 2,83 miliar rupiah. Untuk pembangunan lumbung pangan sebanyak 13 unit dengan total luas bangunan 549 meter persegi dengan anggaran 1,1 miliar rupiah dan upah padat karya tunai senilai 214 juta rupiah. Pembangunan jembatan roda 2 menuju akses pertanian sebanyak 33 unit sepanjang 810,3 meter dengan anggaran 1,38 miliar rupiah dan upah padat karya senilai 260,82 juta rupiah. Pembangunan fasilitas perikanan sebanyak 17 kegiatan dengan realisasi 258 meter persegi dengan anggaran 609,76 juta rupiah dan upah padat karya senilai 173,07 juta rupiah. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Tim penggerak PKK Kaltara memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan perempuan yang menghuni lapas kelas 2A Tarakan. Pelatihan keterampilan itu diharapkan mampu menjadi bekal bagi warga binaan untuk membuka usaha mandiri setelah keluar dari lapas. Tim penggerak PKK Provinsi Kaltara memberikan pelatihan keterampilan di berbagai bidang sebagai bentuk perhatian terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP perempuan yang menghuni lapas kelas 2A Tarakan. Beberapa pelatihan keterampilan yang diberikan diantaranya pelatihan pengolahan pangan berbahan baku lokal, pelatihan tata rias dan salon, serta pembuatan aksesoris khas Kaltara. Selain itu, warga binaan mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan praktik pembuatan pupuk organik dari daur ulang sampah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara Rahmawati Paliwong mengatakan, pelatihan yang diberikan khusus kepada WBP perempuan di Lapas Tarakan dimaksudkan agar seluruh WBP perempuan memperoleh keterampilan setelah keluar dari lapas. Kalau bisa setiap organisasi wanita yang ada di Kalimantan Utara, ayo kita mari bersama-sama agar membina mereka. Jadi mereka mempunyai keahlian, begitu keluar mereka sudah bisa mendapat pekerjaan atau bisa mengangkat ekonomi keluarga mereka dengan cara kami memberi keterampilan seperti ini. Ya, ada keterampilan salon, ada keterampilan untuk berkebun atau untuk memanfaatkan limbah rumah tangga sehingga menjadi pupuk. Ada juga memasak, ya memasak atau membuat beberapa panganan kue dan jajanan yang bisa nanti dijual. Adapun sekarang untuk memberi semangat mereka, hasil dari mereka nanti kami akan pesan. Jadi istilahnya kami memarketkan dengan apa yang ada di sini, kami marketkan untuk keluar. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan, Ridwantoro mengapresiasi kegiatan pelatihan yang diberikan tim penggerak PKK Kaltara ini. Pihaknya menyatakan akan bersikap terbuka kepada semua pihak yang ingin berbagi hal positif bagi warga binaannya. Alhamdulillah beliau mengajarkan kita kepada warga binaan perempuan yang jumlahnya lebih kurang 93. Terus ada poin-poinnya, masalah salon, masalah makanan, juga mengharapkan semua yang diberikan dari tim PKK semoga bermanfaat di kemudian hari. Lebih lanjut, pihaknya berharap kegiatan serupa dapat terus dijalankan sehingga WBP memperoleh ilmu dan keterampilan selama berada di dalam lapas dan dapat dijadikan bekal untuk usaha mandiri seusai menjalani masa tahanan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 36 santri yang merupakan warga binaan Lapas Tenggarong di wisuda. Para santri ini diharapkan bisa menularkan ilmu yang telah didapat selama 1 tahun kepada WBP lainnya.
Sebanyak 36 santri pesantren Taubatan Nasuha yang merupakan para warga binaan pemasyarakatan WBP Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tenggarong menjalani wisuda setelah 1 tahun menimba ilmu agama Islam secara khusus. Para santri ini setelah dibekali ilmu agama selanjutnya akan disebar di beberapa sel dan diharapkan dapat menularkan ilmu kepada para WBP lainnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Timur Jumadi mengatakan program ini sangat baik dan akan dijalankan terus sebagai pembimbingan bagi para warga binaan untuk menciptakan akhlak yang baik. Alhamdulillah ini adalah kegiatan pembinaan yang sangat baik. Harapan kita adalah mereka bisa belajar agama lebih dalam lagi, walaupun mungkin di luarnya ada yang sebagian sudah memang punya dasar, ada juga yang belum. Dan dari beberapa santri tadi yang kita wisuda, ada juga yang mualaf Pak ya, yang mualaf 2 orang, bahkan sekarang mereka sudah bisa mengikuti kegiatan pondok bahkan sampai di wisuda. Wisuda santri Pondok Pesantren Taubatan Nasuha di Lapas Tenggarong merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya di tahun lalu ada sekitar 65 WBP santri yang telah melaksanakan wisuda. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh kru TVRI Kaltim dalam acara musik bakat orang muda yang akan ditayangkan langsung dari kota Balikpapan. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter TVRI Kalimantan Timur Lis Indarti. Bagaimana persiapan siaran langsung nanti malam? Ini sudah mulai loh, belum sih? Belum kan? Standby ya? Oke. Ya. Deden dan juga Aisy, selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Plaza Balikpapan. Saat ini saya sudah berada di Plaza Balikpapan dan tentunya sejumlah persiapan memang telah dilakukan oleh kru TVRI Kalimantan Timur dalam program acara musik kita yang akan disiarkan langsung dari Plaza Balikpapan, Kota Balikpapan. Dan jangan lupa juga nanti malam kita akan bersama-sama menyaksikan musik kita ini selama 1 jam mulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 sampai jam 9 malam. Dan pada malam hari ini juga kita akan dihibur oleh band indie Kota Balikpapan yakni Albino. Oke, gimana? Gimana nih? Di situ aman nggak? Garing banget. Masih bergabung. Halo, selamat sore Deden dan juga Aisy. Ya, seperti yang kita saksikan bersama-sama di belakang saya saat ini, sejumlah kru
Iya, sejumlah kru TVRI Kalimantan Timur sudah mempersiapkan untuk program acara nanti malam, yakni Musik Kita yang akan disiarkan secara langsung dari Plaza Balikpapan, Kota Balikpapan. Dan Musik Kita pada malam hari ini akan disiarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami akan menghibur Anda pada malam hari ini selama 60 menit. Tentunya kami juga akan menghadirkan berbagai kreativitas dan juga band dari Kota Balikpapan, band ini Kota Balikpapan yakni Albino. Seperti yang bisa kita lihat, ini masih persiapan dari mereka, kru dan juga band Albino ya, masih cek sound begitu. Dan Deden dan juga Aisy mungkin nanti kalian bisa juga menyaksikan bersama-sama langsung ya di YouTube atau juga live streaming TVRI Kalimantan Timur. Inilah persiapan dan juga laporan dari Lis Indarti dari Plaza. Jangan lupa saksikan ya Musik Kita jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam langsung dari Plaza Balikpapan, Kota Balikpapan, hanya di TVRI Kalimantan Timur. Saya Lis Indarti, kembali ke Dedan dan juga Aisy. Terima kasih Lis Indarti, semoga berjalan dengan lancar acara nanti malam, dan juga buat warga Kalimantan Timur jangan lupa untuk menyaksikan jam 8 sampai jam 9 malam ini Bakat Orang Muda di Kota Balikpapan. Dan saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ancaman resesi tahun 2023 menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia bahkan dunia. Namun di tengah badai ekonomi ini, sektor UMKM mampu menjadi solusi untuk menghadapi resesi, bahkan memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan perekonomian dunia. Ancaman resesi ekonomi global diperkirakan terjadi pada tahun 2023 dan melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan bahwa kondisi ekonomi global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Inflasi yang tengah terjadi di tahun 2022 disebabkan beberapa faktor, salah satunya yakni adanya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina. Seorang ekonom Universitas Mula Warman, Aji Sofyan, mengatakan inflasi akan mengakibatkan berbagai dampak, bahkan memberi efek tsunami di seluruh aspek seperti harga produksi barang dan jasa meningkat, daya beli masyarakat menurun, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja besar-besaran di seluruh industri. Di tengah badai inflasi, masyarakat juga harus dihantui dengan ancaman resesi pada tahun 2023. Namun Aji Sofyan meyakini di tahun 2023 mendatang, resesi yang ditakutkan tidak akan berdampak besar seperti yang dikhawatirkan selama ini. Aji Sofyan pun mengajak masyarakat untuk tidak panik menghadapi inflasi dan ancaman resesi yang akan terjadi di tahun 2023 dan mengimbau masyarakat agar tetap melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa. Saya meyakini bahwa 2023 kalaupun ada resesi, saya menganggap dengan kalimat yang lebih halus itu bukan resesi, terjadi pelambatan. Untuk itu maka informasi-informasi yang terkait dengan adanya resesi, biarkan pemerintah resmi yang akan merilis itu dan menunggu informasi-informasi berikutnya. Oleh sebab itu, kata kunci kita di dalam menghadapi resesi itu, pertama jangan panik, kemudian lakukan aktivitas ekonomi, penciptaan barang dan jasa, kemudian lakukanlah transaksi jual beli yang sebagaimana mestinya, yang menyadari bahwa kemampuan keuangan kita berturun saat ini. Untuk itu jangan melakukan transaksi jual beli yang melebihi kapasitas kita. Lebih lanjut, Aji Sofyan menambahkan untuk mengatasi hal ini, pelaku UMKM harus terus bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Karena berdasarkan pengalaman, membuktikan selama masa sulit seperti krisis moneter 1998 dan masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, sektor UMKM menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan menghadapi masalah ekonomi. Seperti di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat seorang pelaku usaha kecil dan menengah UKM yang sejak tahun 2020 hingga saat ini telah berhasil mengekspor produk usahanya
yakni limbah sawit berupa lidi sawit. Ini cuma dibuang-buang di pelataran sungai. Jadi kita tuh berupaya untuk meningkatkan value masyarakat di sini, meningkatkan profit margin lah dari apa yang terbuang di sini, sehingga mempunyai nilai tambah di suatu barang produk turunan itu. Jadi kita coba mencari pasarnya di luar. Lalu ternyata pangsa pasarnya di luar itu besar, dan kita berupaya untuk mendampingi secara emosional maupun secara secara pendampingan sehingga mereka bisa mengerjakannya, dan alhamdulillah itu berjalan hingga sekarang ekspornya. Jadi per bulan mereka itu menerima hasil dari lidi, untuk harian mereka itu menerima hasil dari ketupatnya gitu. Jadi pendapatan tambahan lah. Sudah menjajaki pasar Eropa, Uni Eropa, lebih tepatnya di Finlandia dan beberapa negara Asia Timur dan Middle East gitu Mbak. Jadi beberapa negara. Untuk ekspornya per bulan rata-rata sekitar 25 ton. Iya, jadi suplainya ya dari Kampung Ketupat, dari beberapa sentra terminal suplai kita lainnya. Widya Hana Sofia menambahkan, omset yang diperoleh dengan pengiriman satu kontainer senilai $8.000 Amerika atau 112 juta rupiah dengan kurs Rp14.000. Dan salah satu kendala yang dialami Widya saat ini yakni tingginya biaya pengiriman. Meski demikian permintaan pasar terhadap lidi sawit tetap tinggi. Bisnis limbah sawit ini tergolong komoditas baru namun bisa menjadi penopang ekspor Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kaltim, surplus neraca perdagangan ekspor Kaltim hingga Oktober 2022 yakni $2.671,11 Amerika. Dengan ekspor non-migas sebesar $3.017,07 Amerika. Ini membuktikan sektor UMKM memiliki peran sangat besar terhadap keberlangsungan ekonomi di Indonesia, bahkan perekonomian dunia. Elma Reza dari Samarinda, Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, sebagai bahan sandang, kain dapat dikreasikan dengan berbagai cara, mulai dari menjahit menjadi pakaian hingga hiasan interior rumah. Kreativitas dengan memanfaatkan kain bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Dua ide menarik berbahan dasar kain seperti membuat tempat tisu dan teknik eco-print. Jika Anda memiliki sisa kain yang tak terpakai, jangan buru-buru dibuang. Anda dapat memanfaatkan sisa kain ini untuk membuat berbagai hiasan untuk mempercantik rumah. Salah satunya adalah dengan membuat kreasi tempat tisu. Silpi Widiarti, seorang pencinta kain tradisional sekaligus perajin batik di kota Samarinda, ingin berbagi ilmu tentang cara membuat tempat tisu dengan bahan sederhana dan cara yang mudah. Kita sekarang membuat tempat tisu dari bahan batik tulis, di mana kita memberdayakan teman-teman yang ada di sekitaran kita, teman-teman yang ada di Samarinda untuk membuat tempat tisu. Tempat tisu yang kita buat ini dari asli batik tulis. Jadi motif-motifnya itu terinspirasi dengan motif alam. Kita ada beberapa motif juga yang kita buat kontemporer, ada beberapa motif seperti dedaunan, itu kita buat menjadi ciri khas dari tempat tisu kita. Dimana juga perkembangan sekarang marak untuk membuat wadah yang anti plastik. Jadi beberapa yang kita angkat dengan tempat tisu seperti ini, kita bisa membuat cuci ulang. Jadi bisa, kalau kotor kita bisa cuci, terus kita gunakan kembali, kita buat untuk keperluan rumah tangga kita. Jadi tidak hanya monoton untuk travel, tapi kita juga bisa bawa jadi hiasan di rumah tangga, di meja tamu, di meja makan. Kalau untuk travel yang seperti ini kita buat bisa masuk di dalam tas. Proses pembuatannya kita dari kain ini, kain batik
Ini kain batiknya kita pola sudah sesuai dengan ukuran. Ada ukuran 28 kali 28. Di belakangnya kita kasih kain tambahan sekedar untuk hiasan saja. Nah, dari sini kita buat pola, kita ukur. Sudah kita ukur, kita potong, kita rapikan pinggirnya, kita jahit, boleh dengan zigzag, boleh dengan garis lurus. Terus ini sudah kita balik, kita lipat seperti ini. Nah, setelah kita lipat seperti ini bisa dijahit tangan saja pinggirannya. Kiri kanan kita jahit tangan, kita buat motif. Akhirnya kelihatan motif yang di dalamnya tadi dengan beda warna dari yang di luar batiknya. Kita sengaja bikin satunya polos, satunya batik supaya tidak monoton, dia rame. Jadi ini bisa dijadikan hiasan juga. Nah, ini nanti dijahit tangan kalau kiri kanannya. Kita bisa kasih hiasan juga. Seperti di sini ada beberapa hiasan. Nah, ini kita buat yang karena kita mengangkat kearifan lokal, kita buat ada semacam manik-maniknya. Di sini ada maniknya, di sini juga kita jahit. Nah, ini polanya sama dengan ukuran yang tadi juga, hanya di sini kita kombinasi aja. Di sininya bisa kita lipat-lipat, kita wiku namanya itu, kita lipat kiri kanannya, di sini juga kita lipatkan sehingga dia berbentuk cantik. Nah, yang ini juga ada yang seperti ini. Nah, ini kearifan lokal, tinggal kombinasi warna aja. Nah, ini yang untuk travel. Nah, yang untuk travel biasanya muat di dalam tas. Kalau perempuan biasanya ibu-ibu atau gadis-gadis remaja suka bawa tisu, ribet dengan tisu yang plastik-plastikan, kita bisa buat seperti ini. Ini lebih aman, lebih higienis. Yang untuk di dalam ruangan seperti ini. Nah, ini bisa untuk di mobil, bisa untuk di meja tamu atau di meja makan, dia kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal ukurannya saja. Kalau yang untuk ukuran besar kita pakai sekitar 35 kali 35, ada yang 40 kali 40. Yang kecilnya tadi 28 kali 28. Itu dibantu dengan kancing untuk hiasan. Di sini ada kancing. Di sini ada yang etniknya kita memakai manik-manik. Kenapa kita pakai manik-manik ini? Supaya ada pembeda ciri khas dengan tempat tisu di luaran sana. Karena di luaran banyak juga yang beredar tempat-tempat tisu yang seperti ini dengan memakai kain-kain perca, memakai kain katun, tapi kita identik memakai batik ciri khas kita Kalimantan Timur. Di sini ada motif anggreknya, di sini ada beberapa motif dedaunan, ada jelukapnya, ada daun tahongai, ada buah bakaknya juga. Karena itu yang menjadi ciri khasnya kita. Tapi yang pembedanya dengan batik-batik yang lainnya, kita buat batik untuk yang aksesoris, kita beda motif dengan batik yang untuk kain. Sehingga pada saat orang memakai di tempat tisu atau di tempat aksesoris, tidak sama dengan yang di baju. Seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga, anak-anak remaja di sekolah juga sekarang kan sudah mulai ada sekolah merdeka dengan kurikulum merdeka, kita bisa membuat mengajarkan keterampilan kepada siswa didik kita, kepada anak-anak sekolah yang memang supaya mengangkat kearifan lokal, tidak salahnya kita membuat keterampilan seperti ini sehingga nanti bisa mengangkat perekonomian keluarga. Tempat tisu dari kain batik sudah siap digunakan dengan kombinasi warna yang berani dan tambahan aksesoris membuat tempat tisu sederhana ini menjadi sangat menarik dan dapat mempercantik dekorasi rumah. Jika tertarik, Anda pun dapat menjualnya kepada teman-teman yang berminat. Ide sederhana yang dapat menambah pemasukan untuk keluarga. Selanjutnya, Ibu Silpi juga akan mengajak kita untuk belajar menghias kain dengan teknik ekoprint. Secara sederhana, ekoprint adalah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lainnya
yang mengandung pigmen warna dengan media kain. Kalau untuk ekoprint kita sudah belajar untuk mensosialisasikan ekoprint itu dari tahun 2013 itu sudah ada. Cuman booming-boomingnya antara 2015 dan 2017. Setelah marak di Jawa, di luar juga ada, karena ini teknik dari luar tapi kita terinspirasinya karena banyaknya kearifan lokal, banyaknya yang dedaunan yang ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak mencoba? Walaupun ini teknik dari luar, tapi pengembangannya kita mengambil apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kita membuat ekoprint itu sangat mudah sekali. Kita hanya memerlukan selembar kain putih. Dia tidak monoton harus kain apa, kain putih dengan merek yang lain pun bisa, yang istilahnya kayak semacam katun juga bisa. Jadi kita mentransfer warna-warna dari daun. Nah, di daun-daunan yang ada di sekitar kita tuh banyak mengandung tanin, getah daun yang kita transfer, kita ambil motifnya, kita buat ke dalam kain tersebut sehingga dia membentuk satu kesatuan dengan pola-pola daun. Ini transferan dari dedaunan. Nah, ini ada beberapa macam daun. Ada daun seri, yang ini daun, ada juga semacam daun jati. Nah, kita juga ada beberapa daun ulin. Kita buat ini karena ini yang memang kearifan lokalnya kita. Nah, ini untuk sistemnya ini dia natural, kita menggunakan sistem ponding. Ponding itu artinya dia dipalu, kayak dipukul-pukul seperti itu. Akhirnya tanin daun itu tertransfer di kain. Nah, pada saat dia tertransfer di kain, warnanya hijau, dia akan menjadi hijau. Pada saat dia berwarna kecoklat-coklatan akan menjadi coklat. Ada beberapa daun dengan ciri khas dan karakteristik daun yang kadang tertransfer di daun, tertransfer di kain. Pada saat kita fiksasi itu kita penguncian supaya daun itu tidak, warnanya tidak luntur, tidak mudah pudar. Kita ada proses penguncian warna dengan menggunakan tawas, kapur gamping dan tunjung. Jadi kalau tunjung itu dia akan lebih pekat. Nah, tawas dengan kapur dia akan lebih natural. Jadi warna-warna seperti ini yang kita buat pakai sistem ponding. Dan kita pengunciannya menggunakan tawas, jadi warnanya tetap natural. Yang dia hijau tetap menjadi hijau. Kita mau kombinasikan dengan warna-warna yang lain, kita tinggal memilih beberapa daun. Dan ini merupakan satu kearifan lokal yang kita bisa ajarkan ke siswa didik, ke masyarakat sekitar kita dengan memanfaatkan bahan yang ada di halaman rumah, di lingkungan. Kita bisa cari di kebun-kebun, dedaunan yang ada di sekitar kita. Kita buatlah semacam ini, bisa dijadikan baju, dijadikan selendang, dijadikan hiasan-hiasan yang lain. Itu menambah nilai jual. Warna-warna natural dari tumbuhan ternyata bisa menghasilkan kain yang cantik dan menarik. Prinsip ramah lingkungan dengan unsur kearifan lokal dan pewarna dari lembah alam dalam teknik ekoprint membuat kita semakin sadar betapa berharganya lingkungan sekitar. Sekaligus juga menyadarkan kita bahwa banyak hal sederhana dari alam yang bisa kita kreasikan dengan cara yang mudah pula. Jika sudah mahir dan cukup percaya diri, kain ekoprint cantik yang sudah dibuat pun dapat dipasarkan kepada khalayak luas. Ide-ide untuk berkreasi dengan kain terus berkembang. Bahkan kita tidak perlu membeli kain yang baru dan hanya memanfaatkan kain-kain sisa yang tak terpakai. Kreativitas tanpa batas dan mau terus belajar menjadi semangat bagi Ibu Silpi dan rekan-rekannya yang tergabung dalam LKP Atikma untuk terus berkarya dan mempertahankan khasanah budaya meskipun dengan bahan-bahan sederhana. Tim Liputan Sekitaran Etam melaporkan. Saudara, informasi dari Kalimantan Barat kami hadirkan juga untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara,
Saudara, beberapa permasalahan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat harus segera diselesaikan, seperti salah satunya pos imigrasi Indonesia yang jaraknya 3 km dari perbatasan. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, telah berkirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri guna mempercepat penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan. Gubernur Kalbar Sutar Miji mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat harus segera diselesaikan, khususnya di Temajuk, Kabupaten Sambas. Ia menjelaskan pihaknya telah berkirim surat ke Menteri Kumham dan Kemendagri. Terlebih letak pos imigrasi Indonesia hanya 3 km dari perbatasan, sedangkan Malaysia hanya 15 meter saja. Terdapat kekosongan antara pos imigrasi Indonesia dengan perbatasan, sehingga lalu lintas orang sulit dimonitor oleh petugas. Sutar Miji menginginkan pos imigrasi Indonesia harusnya juga berjarak 15 meter dari perbatasan seperti Malaysia. Malaysia itu di Melano itu punya pos imigrasi 15 meter dari perbatasan. Kita 3 kilo dari perbatasan baru ada pos imigrasi. Jadi orang masuk itu tak ada periksa paspor, tak bisa periksa apa. Memang pantas boleh periksa itu, kan harus petugas. Nah ini sudah kita surati ke Menkumham, sudah surati Depdagri. Nanti kalau sudah banyak ini, banyak itu, nyundup narkoba atau ini itu baru ribut. Nah jangan nyalakan kepala daerah ya, saya sudah sampaikan, sudah lama. Di sisi lain, Gubernur Kalbar Sutar Miji mengatakan wilayah perbatasan Kalbar harus terus dikembangkan potensi wisatanya karena dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Tirza Dialin, TVRI melaporkan. Masih dari Kalimantan Barat, saudara, bahan pangan dan transportasi menjadi beberapa penyumbang angka inflasi. Menjelang tahun baru, pengawasan ditingkatkan guna mencegah inflasi lebih tinggi. Kepada wartawan di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pihaknya bersama TPID terus berkoordinasi dalam rangka mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Diakui terjadi kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti telur ayam. Namun pihaknya tetap menjaga pasokan dan harga lainnya stabil, tidak terlalu tinggi kenaikannya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, hal lainnya yang juga menjadi perhatian yakni situasi kondusif. Diharapkan kondisi cuaca tidak terlalu menjadi kendala pada perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini. Aktivitas masyarakat bisa berjalan normal dan toleransi lebih tinggi. Keberadaan inflasi, kita sudah melakukan rapat ya dengan tim inflasi, tim TPID Kota Pontianak untuk memonitor dan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar. Memang ada lonjakan-lonjakan akibat secara psikologi ya. Biasanya Natal Tahun Baru itu harga telur, itu kebutuhan telur meningkat, ayam, daging dan beberapa kebutuhan pokok. Ini ada sedikit kenaikan. Dan inflasi juga ada peningkatan. Penyumbang inflasi kan macam-macam. Ya, kemarin harga babi meningkat, itu juga penyumbang inflasi, harga transportasi dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bisa terkendali. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bertepatan dengan malam pergantian tahun, pihaknya berencana meresmikan Waterfront City. Ia juga mengimbau warga tidak merayakan secara berlebihan tetapi lebih pada introspeksi dan doa. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama hari ini. Di antaranya berita mengenai 7 bangunan rumah terbakar di Samarinda. 7 bangunan rumah hangus terbakar di Jalan Raja Wali dalam 4 kecamatan Sungai Pinang, Samarinda siang tadi. Petugas pemadam kebakaran terkendala titik air yang minim, akses menuju lokasi kebakaran sempit, serta ditambah kerumunan warga. Polres Nunukan menggagalkan 3 orang calon pekerja migran Indonesia CPMI ilegal berinisial BO, HO, dan JO yang hendak masuk ke Malaysia.
Sementara itu polisi juga berhasil mengamankan seorang pengurus CPMI ilegal berinisial DA dan saat ini menjalani pemeriksaan. Baiklah saudara, usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Deden Saputra. Dan saya Aisy Gunadi. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.